kecuali. CTL, konsep apa CTL? Learning belakangnya. Konseptual CTL. Oh, center teacher learning. Contextual teaching and learning. Berarti ciri-ciri kelas yang menggunakan itu guru yang dominan ya. Dia yang kecuali nih dimintanya. Ya, kecuali. Dia mungkin ya menggunakan satu sumber. Di sini adanya kerjasama antar semua pihak, menekankan pentingnya pemecahan masalah. Yang ketiga, menyenangkan dan tidak membosankan. Yang keempat, pembelajaran terintegrasi. Yang mana yang sharing dengan teman, pengalaman yang nyata, menggunakan satu sumber. Apa tadi CTL, Bu Debi? Contextual teaching and learning. Contextual teaching and learning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengar suara saya enggak ya? Iya. Dengar Bu Windy, walaupun dengar. Ayo. Ini nomor 18 itu kan CTL. Nah, di sini yang ditanyakan kecuali ya? Iya. Nah, kecuali CTL itu kan model pembelajaran yang menuntut kreativitas guru. Kalau gurunya kreatif itu kan nggak mungkin kan kita pakai satu sumber aja. Nah, biasanya kalau guru kreatif itu lebih banyak mencari-cari berbagai macam sumber. Jadi dia belajar dari sana sini, dikumpulin, disimpulin kayak gitu. Nggak mungkin cuma satu sumber yang dipakai biasanya. Berarti kan ada diskusi dengan teman kan untuk cari informasi, kemudian mengembangkan model pembelajaran misalnya ya. Iya. Ya. Ciri-cirinya tuh ada kerjasama, terus ada pemecahan masalah. Jadi pembelajarannya menyenangkan, nggak bosanin gitu. Itu pas deh jawabannya. saya ragunya di pengalaman nyata nih loh Mbak. Kalau pengalaman nyata, menurut saya Bu Yuli ini dari apa yang sudah kita lakukan bisa jadi itu jadi patokan kita untuk memberikan pembelajaran berikutnya kan. Kalau pengalaman nyata kok kayak lebih ke itu ya, kayak apa namanya, yang studi banding kayak gitu yang dipakai, yang biasanya anak-anak pergi ke kunjungan kemana itu dengan pengalaman nyata Ke tempat kerja gitu ya Bu ya. Ya. Mbak Windy, ini kami skip tadi loh yang nomor 17, Central Teacher Learning. Oh ya, ini tak tambahin. Ini kami kurang paham yang nomor 17. Kalau ini prinsip sistematis itu kan di silabus emang udah nggak bisa diganggu gugat, yaitu emang udah ada itunya, tak cariin di Google aja nanti. Prinsip-prinsip pengembangan silabus. Bentar, tak tambahin. CTL ini enggak Central Teacher Learning Mbak Windy? Ya Kak? Iya, model CTL. Contextual Teaching Learning itu Kak. Oh, bukan Central Teacher Learning. Contextual Teaching. Kalau Central Teacher Learning kan sharing dengan Center. Kalau center
Teacher Center TCL, bukan CTL. Oh gitu. Kalau CTL itu kontekstual teaching learning. Jadi dia model pembelajarannya itu menuntut kreativitas guru dalam mengaitkan apa ya, subjek atau materinya Ya, dan kalau kehidupan nyata. kontekstual ya. Ya rasa saya kalau kontekstual ya. Pengalaman nyata tuh harus tuh kontekstual tuh. Iya, kalau ini kan yang dikecuali ya. Kalau kecuali kan berarti menggunakan satu sumber ya. Ya, Kalau menurut saya sih. Berarti CTL ini bisa dikaitkan dengan pembelajaran abad 21 ya, Mbak? Iya. Bisa. Cuma kemarin yang di pas UP kemarin ada CTL nggak ya? Pak? Aku lupa soalnya itu. Ada itu masuk itu. rasanya saya Cuma enggak. karena kemarin aku pas cari-cari materi itu kan ada CTL ya, aku masukin aja barangkali. Itu kan soal UP kemarin mungkin ada diacak ya. Ada yang dapat apa namanya soal A, soal B, tipe C. Mungkin ada yang berbeda, ada yang sama. Jadi aku masukin saja sekalian dibahas biar kita paham CTL itu yang bagaimana, nanti yang PJBL yang bagaimana biar kita tahu beda-bedanya. Pak Wahyu di sekolah, Pak. Iya Kak Wahyu tuh kalau malam itu ke sekolah tetap, makanya kalau saya emang setuju siang. Kasihan Kak Wahyu bolak-balik. Dari dulu kalau malam ya ke sekolah ya Kak Wahyu ya. Pasti ke sekolah. Tapi enak, UP-nya cuman mungkin dia. UP-nya sudah lulus. Dia tinggal mungkin aja. Sama ini Alhamdulillah. biar Kak Wahyu bisa bantu-bantu ini. Masih Bantu-bantu mengingat. Debbie. Ini teman satu angkatan saya, Mbak Windy. Oh, Oh, halo Kak Devi. Debbie ini. Bukan mantan Kak. Favorit. Kami satu angkatan atau kuliah. Bukan mantannya. TTM kali, TTM. TTM. CLBK ya. Mbak Windy aja lanjutin share screen-nya. Apanya? Lanjutkan share screen-nya sekalian nambahin yang tadi. Oh iya, aku bentar tak masuk dulu. Tak masuk laptop. Tak masuk link. Bentar. Oh, di linknya. Oh, linkku ya. Dari linknya naik. Bisa itu. Minta tolong dikirim linknya lagi di laptop. Nggak ada. Di laptopku nggak ada karena kan tadi aku pas kirim WA itu kan ini belum, ini off tadi WA webnya aja nggak masuk chatnya yang aku kirim link. Tolong dikirim balik linknya. Oh iya.
Dari siang sampai jam berapa Bu Devi? Jam 4. Jam 4 ya Bu, lama ya pembahasannya. 14 soal Pak Uji yang terbahas tadi. Saya sempat bahas sendiri tadi malam sampai 15 soal Bu. Tapi udah sebagian disebutin gitu. Iya, Mbak Uji sekalian menjelaskan. Teman-teman, izin ini ya, aku share screen ya. Ya, mungkin Sangat diizinkan. bagus. Udah kelihatan? Udah ya. Udah Mbak. Zoom dikit. Agak kecil. Ya. Di atas. Screen cukup ya. Ini tadi yang aku masukin CTL, kasih keterangan. Nanti biar bacanya kalau mau diulang-ulang gampang ingat-ingatnya, diulang berkali-kali bisa. Di sini ada model pembelajaran CTL, ada keterangannya, terus ini saya tambahkan ciri-ciri pembelajarannya ya. Tapi ini udah fix yang di tadi ini ya, menggunakan satu sumber. Bisa dilanjut ya. Nomor selanjutnya. Oke. 19. Ayo, Kak Buku tolong dibacain. 19. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria yang A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik minat. Mana ini kata kuncinya? Kalau tadi malam saya cari sahih ini Pak. Sahih ini ya? Iya. Tadi malam cari di Google ada. Oh, Sahih itu artinya tuh sah, disahkan gitu loh, benar dia. selalu menyeleksi Sesuai. Kata kuncinya apa Mbak? Ini belum bisa dalam soal. Kata kunci yang nomor berapa? 19 ini. Ini sahih. Sahih itu kayak Ini penilaian ya? Sahih itu kayak itu loh, kayak ada aturan atau apa terus diputusin udah sah, disahkan kayak gitu loh. Udah sesuai kan, udah sesuai dengan prosedur kayak gitu-gitu. Kayak misalnya Ini kan telah teruji kebenarannya. telah teruji ini di sini. Uji kebenarannya ini ya. Sahih Bukhari Muslim kan sudah diuji sama Bukhari. nggak ganggu. Hadisnya sudah pas. Nggak bisa diganggu gugat. Uji kebenarannya. Ini tak kasih yang hijau-hijau tuh berarti itu ya Kak, yang tidak ikut yang hijau tuh berarti kata kunci sama apa ya, kecocokan antara soal sama jawaban. Nanti kan yang di jawaban juga ada yang tak hijauin kan. Kalau yang biru-biru penunjang, penguat, materi penguat.
rekod kan? Udah. Apa lupa? Dan kali lupa. Lanjut. Ya lanjut. Lanjut. Ini tuh materinya. Kenapa Oh, tak liatin ya? Kelas baca 16 aja ya, ini. baca aja. Sahih nih. Sahih itu materi yang akan dikenal. Telah teruji kebenarannya ini. Kita lanjut ke bawah ya. Ya, siapa yang baca? Bu Devi baca. Suaranya yang berkarakter tuh Mas Buku. Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola apa ini kata kuncinya? Spiral tuh kayak obat nyamuk itu ya? Nah, ini di bawah terdapat keterangan pendekatan spiral adalah pendekatan dalam pembuatan penajar berdasarkan keluasan dan kedalaman materi. Nah, dari kedalaman materi ini dijelaskan kalau semakin tambah jenjang pendidikannya berarti materinya itu semakin luas. Itu kan sama halnya di sini itu dari materi-materi yang dikenal siswa menuju ke hal-hal baru yang dianggap lebih mendalam. Ini aku garis bawahin ya. Sini. Kalau yang di sini lebih mendalam atau lebih luas atau lebih tinggi itu sama. Di sini kalau yang spiral dari pengertiannya itu keluasan dan kedalaman materi. Sabar. Hijauin sama. Coba ke atas tadi aku kayak ada pola-pola nih. Nah di sini ada pola pengembangan materi. Tapi kemarin Mas UP ada nggak sih? Ini kayak nggak ada ya? Atau ada yang keluar soalnya nih tentang pola pembelajaran? Rasanya nggak ada. Ada ini, kalau aku ada kemarin. Oh, ada. Saya tidak ada. Kalau yang ada kita bahas. Nah, ini ada kasih materinya, ada beberapa pola kronologis, kausal, logis, psikologis, spiral, dan inquiry. Kalau yang spiral nanti yang ini keluarnya tadi dalam diperluas dengan banyak lebih kompleks. Kalau tadi pilihannya ABC-nya itu tadi kausal, kronologis, sama inquiry. Inquiry ini mengarah pada proses penemuan, enggak ya? Kalau soalnya inquiry, soalnya kan kedalaman. Kalau kronologis, di atas ini susunan materi pembelajaran yang mengandung urutan waktu, itu juga enggak ya? Terus kalau kausal ini nomor 2, susunan materi pembelajaran yang mengandung hubungan sebab akibat, ini juga enggak. Berarti udah jelas di sini bentuk pengembangan materinya itu yang spiral. Halo, kok sepi? Tes. Ada. Tapi saya baru tahu ini pendekatan itu, Bu. Yang mana? Semua pendekatan ini baru tahu ada pola pendekatan seperti ini gitu. Oh, sama. Saya baru juga.
Jadi kemarin waktu saya itu ngumpulin materi-materi sama bahan itu kan, kalau misalnya aku ingat tentang mungkin metode pembelajaran atau bahan, terus ntar itu akan muncul materi-materi yang lain gitu, terus yang kayaknya kemungkinan itu ada di soal untuk guru, ya aku ambil gitu. Terus baru soal-soalnya gini aja, terus kayak gini kan aku nggak ada yang nggak paham, ya udah aku browsing, aku masukin aja sambil belajar kayak gitu, ambil materinya. Jadi itu sama-sama belajar, aku nggak yang aku juga nggak bisa kayak yang pinter, nggak sama-sama belajar. Ini nomor 20 udah ya, udah terjawab di sini. Tak turun aja ini biar gampang. Yang ada penjelasannya dapat di mana, Bu? Iya, ini tak taruh di sini, nanti aku kirim, nanti tiap habis ini belajar nanti aku kirim yang terbaru, karena pasti udah aku tambahin dari ini. Yang biru ini tuh materi penguat dari soal, nanti bisa dibaca-baca lagi kalau yang masih bingung. Kalau yang ini sahih itu jawaban dari ini, materi penguat dari nomor 19 ini. Ada beberapa. Nah, ini udah ada keterangannya. Nomor 21 ya. Oke, Bu. Memilih Siapa yang media baca? pelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria A. Tujuan, B. Sasaran didik, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan. Kalau saya D, karena itu udah ditebelin. Betul. Mudah sekali ya. Jujur ini. Ada lagi. Aduh. Bagus. Kita ada rasanya. Media itu kayak AutoCAD gitu ya, apa? Gambar di karton gitu ya. Iya. Kayak Media itu skema alat. gitu ya. Alat yang dipakai untuk menunjang Ngajar ya. pembelajaran ke media. Menjebak ini ya. Ini bisa ketujuan juga nih. Iya, makanya menjebak kan. Ya, menjebak. Sasaran. Yang namanya media itu kalau di dalam lukisan malah bahan. Iya. Iya, Pak ini. Iya. Bahan dan alat Kak, alat itu. Sasaran juga. Mix media. Tapi kalau misalnya dia media berarti tentang penggunaannya, Bapak Ibu. Kalau tujuan tentang pembelajaran. Berarti yang mana tuh kata kuncinya? Kalau menurut saya tujuan itu pembelajaran, media itu penggunaan. Berarti media, kata kuncinya media. Karena di situ patokannya memilih media gitu. Media yang akan kita gunakan seperti apa? Kalau menurut saya seperti itu. Kalau tujuan biasanya pembelajaran ya kan, Bapak Ibu. Iya. Tujuannya apa? Biar siswa mampu apa kayak gitu kan katanya. Kalau ini kan udah ada kriterianya, misalkan untuk belajar individu, kelompok, itu kan emang penggunanya itu medianya untuk satu orang atau buat kelompokan atau buat apa. Kalau tujuan udah berbeda kalau menurut saya. Kalau sasaran didik itu strategi menurut saya.
sasaran didik, strategi apa yang digunakan untuk itu. Benar-benar. Ketersediaan, Oh iya. Ketersediaan itu pelengkap aja mungkin. Iya. Ketersediaan tuh yang bikin soal bingung jawabannya apa lagi ya. Iya, makanya. Tim hore-hore. Ya, saya tidak Bu konteks penggunaan. Udah, lanjut ini. Ini nggak ada materi yang aku tambahkan karena aku juga bingung. Maksudnya kita menebak-nebak logika aja, nggak ada yang aku cari di sini. Nomor 22 kita lanjut. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dan media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Kalau saya B, karena udah ditebelin. Kalau saya B karena jawaban paling panjang. Kalau saya itu ini menemukan media. Ya. Nah, di antara 4 jawaban ini yang menyangkut dengan media itu ya cuma yang B. Iya, betul. Karena soalnya itu mengacu ke media, ya kita cari jawabannya yang mengacu ke media. Kalau yang lain itu kan yang pertama ini ke latar belakang siswa. Yang C ini apa ya, lebih ke sekolah ya, sarana prasarana sekolah ya Kak ini ya. Terus kalau yang D ini lebih ke materi. Nah, kalau kita ini media ya langsung kita cari aja jawaban yang terdapat kata media. Jadi guru harus memahami, mengenal karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Misal medianya kita pakai video, berarti kan dia pakainya terus ada yang pakai audio. Jadi kita memahami karakteristiknya dan memahami siswanya juga sih. Jangan sampai kita nggak bisa pakai media itu tapi kita pakai, gitu kan ada. Sini kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran. Jadi jangan sampai kita milih media yang kita nggak mampu, nanti malah malu-maluin sendiri kan di depan siswa. Paling nggak kalau kita nggak mampu ya belajar dulu menguasai media itu, nanti baru kita praktekkan di depan siswa. Di sini pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Ya, lanjut. Nomor 23. Kita baca. Aku. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Silakan dibaca. B. C. D. Saya milih A karena yang paling panjang.
Saya juga pilih A karena dibeliin. Oh iya, salah, aku mau jawab itu, salah ngomong. Saya milih A karena tebelin. Pada saat mempersiapkan pembelajaran seorang guru dapat menggunakan jenis media. Ini kata kuncinya dari kemampuan jangkauannya. Garis. Nah, jangkauan itu berarti apa? Ada kata-kata luas, maksudnya jangkauan. Oh iya ya, betul. Luas dan terbatas. Baik. Berarti sebetulnya ini kita kalau tahu kata kuncinya udah enak jawabnya ya kan, Bu? Iya, Pak Rud. Coba soalnya kayak gini biasanya. Soalnya panjang, Pak Rud. Iya. Cuma Diputar-putar kadang aja, Pak. Baca sekolah dari awal. saya itu terbiasa kalau bikin soal buat tes siswa itu juga bikin sendiri, emang tak puter-puter begitu sampai anak-anak kan kalau tes pakainya PJJ pakai HP kan. Jadi kalau pas pelajaran saya pada ngeluh, Bu, kok di Google nggak ada, Bu, jawabannya. Dia nggak ada lah, orang aku soalnya nyari-nyari sendiri, tak bikin kalimat sendiri. Jadi emang intinya jawabannya ya gampang kan, cuma kan dari kalimatnya itu muter-muter dibuat kayak cerita gitu aja. Jadi kadang anak-anak tuh apa ya, agak bingung ketika dia mencerna tiap-tiap kalimat itu. Mereka yang bingung karena nggak terbiasa. Sebenarnya kalau udah terbiasa bikin kalimat seperti itu ya udah enak jawabnya. Jangankan anak Mbak, kami aja bingung. Iya. Aku yang kemarin ikut juga. Aku juga bingung kemarin pas itu. Aku beruntung aja tuh lulus. Ini udah ya, berarti kalau yang B media yang dapat dengar saja dan media yang dapat dilihat. Ini kan berarti nggak masuk ke kemampuan jangkauan ya ini ya. Ini udah di aspek yang lain kalau dapat didengar dan dilihat. Yang C berbasis TIK, yang D 2 dimensi dan 3 dimensi. Ini cuma pemanis yang D. Nah, kalau sesuai dengan ini ya jangkauannya berarti yang A. Ada kata-kata luas di sini. Tim hore-hore. Tim hore-hore itu yang D. Udah ya, bisa lanjut ya Kak ya. Lambat. Lanjut apa? Enggak, ini aku tak turunin. Lanjut deh ini. Lanjut ya. Lanjut. Ya, nomor 24. Siapa ini? Pak Wahyu. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Baca sendiri. B. Baca sendiri. Baca sendiri panjang, Bu. Iya, emang. Sampai kering tenggorokannya kalau baca. Media tersedia Tujuan sasaran. Nah, kita Yang paling lengkap kembali ke paling panjang paling kayak kita kalau mau beli barang atau mau pakai barang kan pasti kan memilih-milih kan. Oh, aku mau pakai ini, aku beli ini, entar bisa buat apa aja, manfaatnya apa aja, pasti kan dipertimbangkan. Mungkin ada yang punya jawaban lain. Ini Saya kayaknya semalam nyari di Google, Bu. Ini juga jawabannya. Ini ya. ini nggak masuk ujian kayaknya. Iya, yang dulu, kalau dulu itu yang keluar
yang tentang media itu pasti aku ya, cuma kan aku kan nggak hafal kalimatnya. Itu ada yang kelemahan menggunakan media audiovisual kalau yang aku itu. Terus pilihannya itu ABCD-nya itu ya macam-macam. Kalau di materi itu ada kelebihan kelemahan media audio, kelebihan kelemahan audiovisual, kelemahan kelebihan media-media yang lain itu ada. Kalau yang soal yang aku dapat itu kelemahan media audiovisual. Makanya ini kemana aku pas nemu materi ini, soal ini aku ambil, aku masukin ke sini. Barangkali mungkin di teman-teman ada soal media dengan beda versi. Nah, ini udah ya, kita lanjut aja ya kayaknya. Kita pilih yang sesuai dengan kita aja lah. Kalau mau pakai media itu yang kita pertimbangin apa aja. Kalau ini kayaknya enggak kan, jelas ini visi misi sekolah. Kita mau pakai media kan ngapain juga itu visi misi sekolah kita perhitungkan. Ya kan, B sama C itu ada visi misi sekolah itu nggak perlu kayaknya. Itu mau jadi kepala sekolah itu. Kita mau pakai manfaatin media yang media. Mau pakai media yang ada di kalau zaman dulu mungkin belum ada OHP ya, zaman dulu OHP yang masih itu ya, yang pakai lama. plastik bisa pakai itu. Kan ngapain juga kita mikir misi visi sekolah itu apa ya? Kalau aku pakai media ini gimana ya, kan nggak ada kaitannya sama visi misi sekolah ini. Yang bisa baca ini jelas enggak. Kalau kultur sekolah ini juga enggak. Kalau waktu pengoperasian iya, karakteristik media iya, tapi kalau kultur sekolah enggak, kalau tujuan iya. Ini sasaran titik iya, B iya, karakteristik iya, waktu mengoperasikan ini iya, tujuan iya, cuma di sini enggak ada yang enggak itu visi misi sekolah ini. Ini juga iya, ini enggak. Ini enggaknya di kultur sekolah. Kalau yang A ini iya, tujuannya apa? Iya, sasaran titiknya iya. Karakter ini iya semua ini. Iya sekata. Ketersediaan juga iya. Ketersediaan jelas iya. Ini orang-orang barangnya ngapain kita milih media itu? Tanya 24 clear ya. Lanjut apa enggak? Lanjut. 25. Pewayangan. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah, kalian baca. Berketapnya ya Bu. Ada yang gerak-gerak. Turunan ya. 25. Seorang guru mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A, B, C, D. A baca sendiri, B baca sendiri. Seorang guru memanfaatkan media. Berarti masih ke ini ya. Soalnya masih terkait yang di atas tadi ya. Media masih ke media. Emang aku ambil beberapa soal tentang media. Menjebak ini ya.
masih bisa mengalah. Tujuan pembelajaran ya kata kuncinya ya. Pas satu media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. Sebenarnya media yang berbasis TIK itu baik, itu bagus, tapi enggak yang paling baik. Tergantung dari tujuannya. Kalau kalau misal ada pembelajaran yang enggak butuhin TIK, itu sebenarnya bisa kita kalau di desa-desa atau di pedalaman itu kan susah kalau mau bikin yang media TIK itu kan susah kalau di pedalaman di pelosok-pelosok. Kita bisa pakainya yang paling baik apa, yang paling difahami siswa. Kita bisa pakai media-media yang manual, nggak harus yang berbasis TIK. Manual. Gambar papan tulis. Ya nggak harus mencoba. Media yang paling baik itu yang paling yang paling mudah difahami. Jadi bukan yang harus berbasis TIK atau yang harus yang paling mahal atau itu enggak, tapi yang tepat. Media yang paling baik itu yang tepat untuk materi kita sampaikan kepada siswa itu, tergantung materinya apa. Pantomim. Kemarin Pak Iko bilangnya begitu pas PPG. Jadi media terbaik itu menjebak juga ya Mbak ya. Iya. Soalnya kan pembelajaran sekarang kan pembelajaran nomor 21 yang berkaitan dengan media TIK. Iya, tapi kemarin bilangnya begitu. Media yang baik itu media yang berbasis TIK itu paling baik apa enggak? Terus pertanyaan gitu satu, terus ada yang jawab ini terus jawab gitu. Jadi media berbasis TIK itu emang bagus, emang baik, tapi bukan yang terbaik, bukan yang paling baik. Tergantung dari tujuan pembelajarannya itu apa. Media pembelajaran yang paling baik itu adalah media pembelajaran yang tepat. Yang tepat itu yang inovatif. Ketika berbasis TIK digunakan tapi itu tidak langsung mengena ke siswa, itu berarti dia enggak inovatif. Tapi kalau dia pakai media-media manual atau media-media yang biasa aja, menarik dan itu bikin siswa bisa memahami pelajaran, itu dia berarti media yang paling tepat. Jadi nggak harus berbasis TIK. Iya, kemarin ada ini masuk ini. Terus yang B, tadi yang akan enggak, karena ini udah difikirkan yang paling baik adalah yang berbasis TIK kan, dan di sini itu enggak. Jadi yang paling baik itu ya media yang inovatif, yang tepat untuk tujuan pembelajaran itu, enggak harus berbasis TIK. Terus yang B, sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Eliminasi. Rasanya ngambang yang kalau B. Iya. Semua kegiatan pembelajaran. Padahal kan kegiatan pembelajaran itu kan prosesnya panjang ya, nggak mungkin kan media satu itu digunakan untuk semua kegiatannya. Itu kayaknya nonton bioskop berarti. Terus kita ke yang dulu ya, memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Ikio tak senengi TV, aja dicoret, Guru kudus nih. langsung dicoret aja ini. Nah yang C ini, media dapat digunakan sebagai pembawa pesan. Nah di sini ini ada kata-kata pembawa pesan. Tadi yang saya sampaikan tadi itu media yang tepat, yang inovatif. Jadi dia itu berhasil menyampaikan materi yang ingin diberikan guru kepada siswa itu tadi. Apakah materi itu tersampaikan kepada siswa atau enggak? Apakah siswa itu bisa menerima dengan baik materi yang diberikan guru atau enggak?
Jadi nggak harus dengan yang berbasis TIK. Yang penting media itu sukses, bisa membuat siswa memahami. Di sini kata itu berarti membawa pesan. Media itu membawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Pesan dalam botol. Lagunya slang kalau itu. Ini ya. Kalau di soal kata kuncinya apa, Mbak? Tujuan media kayaknya. Tujuan pembelajaran. Enggak, pemanfaatan media, media pembelajaran. Kalau tujuan pembelajarannya itu udah beda. Kalau di sini Konteks, itu ya. yang lebih ke media yang ditanyakan. Bukan ke medianya. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media. Oh iya. Ini aja ya yang ini biar hitam aja ya. Dua 5 selesai ya. Iya, Mbak. Lanjut ke 26. Setiap Setiap materi. Tunggu. ya nanti capek gantian. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, B. Membuat konkret konsep yang abstrak, C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Tadi lupa disensor itu. Ini masuk ini. Keluar kayaknya kemarin. Ada ini ujian ini. Keluar. Ya. Ada kemarin soalnya. Jadi kalau di sini katakannya setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaan yang bervariasi. Untuk memudahkan strategi memahami, guru memperjelaskannya. Nah, ini lebih ke media-media yang pakai video ya. Aku C jawabnya Iya. kemarin. Oh, masuk Pak, masuk. Ini Pak, tempat. Iya. Ini waktu Bapak. UP. Yang jawab C suka yang belajar. Ini sebelum kita bahas, Aku juga jawabnya C. apakah memang iya soal yang sudah masuk bakal masuk lagi ke retaker kita UP untuk kita UP nanti, Bu? Mudah-mudahan, Pak. Kalau saya juga kurang paham ya Kak, nggak pernah, kita kan belum pernah mengalami ini melalui ini. Cuma kalau yang pas habis UP kemarin di hari yang sama itu teman saya yang dari UNS tuh langsung dibilangin sama adminnya, nanti malam kita gimit bareng, kita bahas soal-soal UP yang tadi keluar, masih anget-anget di kepala kan, nanti kita tulis, kita catat nanti untuk persiapan ketika retaker. Jadi kemungkinan besar itu soal retaker sama dengan soal UP yang keluar itu. Jadi pun kalau misal ada perubahan itu nggak mungkin diubah total lah, nggak mungkin dirubah total, nggak mungkin jauh-jauh dari itu. Karena kabar dari teman katanya tidak jauh-jauh, ya seperti Bu bilang juga. Soal UP yang keluar tidak akan jauh dari apa yang sudah dikerjakan dulu gitu. Iya, lagian kayak yang tadi saya bahas, ketika kita memberikan remedi sama memberikan pengayaan, tidak mungkin kita memberikan remedi itu yang lebih susah dari yang sebelumnya, kecuali pengayaan.
Iya. Makanya kemarin itu langsung sebenarnya dulu di kelas kita saya udah itu ya Kak Bu, ayo kita itu yuk bahas ini, nggak ada yang respon, ya sudahlah. Iya. Bisa Nah, ini apa? Gimana Bu? Ini udah ya, langsung ke masih bahas ini ya, oh ya, belum pick ya. Belum. Ini kalau yang dari sini. Darah itu abstrak ya? Ya gimana Pak? Darah itu kan abstrak. Darah sebenarnya enggak Maksudnya itu juga sih. Apa harus abstrak? Kenapa enggak? Gini loh, kayak tayangan video yang berisi sistem peredaran darah itu kan kita kan nggak bisa melihat, nggak mungkin kan kita orang atau hewan dibedel-bedel gitu kan, terus kita lihat sistem peredaran darahnya. Ya memang lebih mudah media itu penyampaiannya dibuatin video biar kita tuh bisa melihat jalannya peredaran darah, terus ada apa aja di situ. Jadi kan dari kalimat itu kan berarti dia membuat konkret konsep yang abstrak. Kalau yang terlalu besar ini kan jelas enggak kan? Enggak, karena kecuali kita membahas bangunan yang jauh atau besar terus kita bawa ke kelas kan nggak mungkin. Tapi kalau dari tayangan di sini kan berisi sistem peredaran darah yang abstrak itu yang kita nggak punya bayangan sebelumnya, mungkin yang sini itu. Kalau nggak melihat video itu kita nggak punya pandangan bentuk peredaran darah itu seperti apa, kita nggak punya bayangan seperti itu. Jadi dibuatin video biar kita punya konsep yang jelas dari sistem peredaran darah itu. Kalau objek yang terlalu besar ini enggak, langsung dicoret jawabannya. Yang C, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Sebenarnya bisa diamati, cuma yang tadi itu harus dibedel-bedel. bedel kodok. Dibeteti. BTT kodok. Ekstrim banget ya. Kanu kayak mlebu TNI. Maupun TNI. Terus yang D, membawa objek yang berbahaya atau sukar dapat dalam lingkungan belajar. Tim hore-hore itu. Sebenarnya enggak tim hore-hore, emang dia ada kan membawa tim mempermudah. Cuma kalau dari ini ya aku lebih condong ke ini sih. Ya iya. Berbahaya. Ulang. Aku lebih condong ke yang B kalau aku. Singo. Objek yang berbahaya. Objek yang berbahaya, marmut. Atau ini ada yang punya jawaban lain mungkin? Kak Felix yang baru masuk mungkin punya jawaban lain, Kak Felix. Lanjut Bu Windy, masih pemanasan. Lain gimana, ada yang dirubah atau langsung lanjut ini? Kalau aku C. Sudah jelas tadi Bu jelasin. C kalau saya. C, tadi C. Iya. Tit, akan di sini. Coba jawaban. Ya enggak lah. Enggak, aku tadi bener atau ini? Oh enggak. Udah, pick nih, P ya, membuat konkret konsep yang abstrak ya. Maksudnya membuat konkret konsep yang abstrak itu membuat jelas, memperjelas
Itu maksudnya ya. materi yang masih Mm-mm. kita kayak angan-angan aja. Iya. Bayang-bayangin aja berjelas. Enggak ada Nomor koma. 2, Koma itu koma. Bagus suaranya. Ya, potensi. maksudnya bagus ini enggak apa-apa. Maksudnya ini Kak Agus tuh mau ngomen ini atau apa, kan aku gak jelas tadi. Lanjut. Nomor 27. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya, saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. Oke, Pak Agus, tidak apa-apa. Kita sama-sama error. Menambahkan objek. Loh, ini tadi objek lagi ya? Kaget aku, pikiran yang tadi. Menambahkan objek yang terlalu besar. Misalnya pasar, candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. Ini tuh jawaban dari nomor 26. Itu kata kuncinya itu ya, objek Untuk luas ya. peredaran darah. D. Menambahkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Nomor 26 sama 27 itu sebenarnya saling berkaitan. Masih satu tema. Kata kuncinya itu ya berarti. Objek luas besar itu ya. Iya. Gedong Songo Gorono. Iya, yang punya pengalaman di Gedung Songo. Gue neng kelas. Saya saat guru ingin ya, saya garis bawahi ya. Kata kuncinya objek yang luas dan besar. Berarti kita cari jawabannya yang berkaitan dengan ukuran. Betas. Ini kata-kata objek yang besar. Sudah ya. Kak Buku, besok kalau ada soal kayak gini lagi, jangan memilih yang dengan mata telanjang ya. Dihapus tuh yang telanjang-telanjang, jangan diberi lagi. Jangan diberi lagi. Lanjut apa bertahan? Bertahan dulu, Bu, yang nomor 2. Bertahan dulu, oke. 2627 ini masih berhubungan, jadi aku naikin. Yang masih dibingungin yang bagian mana? Gampang nih, Bi. Lanjut. Udah, lanjut Bu Windy. Sudah. Oke. Gak apa-apa kalau misalnya itu saya ulangin lagi. Ya ulangi. Boleh, Luas dan besar. Yang bagian mana? Luas dan besar. Mau diulangi lagi sama Ibu boleh. Luas dan besar. Ya, Boleh diulang lagi 2627 Bu Windy. Ini mata udah ngantuk, jadi agak lama nyerapnya nih. Tidak apa-apa. Oke. Nomor 26. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Ini sinyal Bu Windy nih. Semangat Pak Gus, kita lulus bersama ya Pak Gus. Bagus saya wes suruh Bu. Bu Windy, foto sambungan kayaknya. Iya, sinyalnya nih bermasalah. Pulsanya habis. Mangap. Ya, bahas sendiri.
Di grup sebelah ini mau yudisium loh, Pak Rudi. Saya sakit Pak melihatnya. saya arsipkan Pak. Biar nggak terlihat Pak. Sensitif. Saya juga Pak Rudi, saya arsipkan. Ini kita harus berjuang biar nyusul. Iya, Pak. Hatiku rapuh. Saya mungkin tidak sensitif karena udah terbiasa teraniaya Pak Rudi. Udah terbiasa teraniaya. Akhirnya terbiasa kan. Lebih kuat ya Bang Felix. Yang kena sisihkan, yang kena tinggalkan. Curhat. Bang Felix di gunung apa deket laut Bang tinggalnya? Gunung ya? Waduh, bingung saya. Di perkebunan Pak Buku. Oh, gunung berarti. Jauh dari air ya? Tapi Ya. banjir juga sih. Karet Bang apa? Pak Gus kayaknya lebih Sawit. tertarik Sawit. bulan ya daripada bahas soal ini ya Pak Gus ya. Oh, berarti ini ya, daratan ya, Iya. sawit. Kayak di Riau Pak Buku. Oh, Riau. Iya. Riau itu kepulauan ya, Pak? Bukan, Kepulauan Riau yang kepulauan. Tempat saya. Riau? Tua Pak. Iya, Pak Felix tua. Pak Felix dia Riau Daratan, saya Kepulauan Riau Pulau. Batam? Pak Felix ya, Pak Felix. Alhamdulillah. Pak Agus mentang-mentang dapat vokalis yang baru, sombong dia tidak pernah komen di grup. Iya Pak Agus, itu di WA nggak dibaca-baca. Bu Ika WA juga nggak baca-baca. Abis itu Dibaca-bacanya. di telepon nggak diangkat. Galau udah aku Bu, lulus Bu. Dia dapat vokalis baru tuh Bu Yuli. Vokalis. Biasa vokalis kan memang dekat dengan pemain keyboard. Cari nadanya di situ. Di dua. Saya pemantau aja lah Pak. Itu Bu Yuli pegang mic itu berarti vokalis itu Pak. Itu MC nikah Pak Rudi. Saya MC itu. Prawedding. Pembawa acara Bang. Oh, ganti partner lead MC berarti. Bu Wiwi dari mana Bu Wiwi? Saya dari Lampung, Mbak. Berarti dari Sumatera semua kita ya Bu. Iya. Wah, dapat dengan Sumatera ini. Orang Sumatera nggak pinter-pinter ya, Pak. Sepertinya Iya. kita dikucilkan ini dari pemerintah. Pak Wahyu dari mana Pak? Saya Jambi. Bu Jambi. Bu Rasta Kalimantan. Pak Edi. Pak Edi Kalimantan juga itu. Pak Edi Kalimantan. Oh, berarti yang dari luar Pulau Jawa. Semua ya Bapak Ibu. Kecuali Pak Kuncoro. Iya, Pak Kuncoro dari Solo. Iya. Beliau satu-satunya dari Jawa. Tim hore-hore. Ini gimana nih Bapak Ibu selesai di sini nyambung besok atau gimana? Ada yang berusaha chat Bu Windy? Iya, Coba. bola udah mau mulai ini bola. Tak chatnya. Nyambi Pak Gus. Atau besok kita lanjutkan karena Iya, kayaknya mata juga kayaknya- udah nggak tahan nih pengen merem. udah malam kayaknya ya, Bu ya. Besok lagi apa ya? Kok mati? Boleh lah. Aku ngomong sendiri dari tadi.
Rak nek gambarmu nih. Aku ada gak? Aku Ya ono. Dia ngomong sendiri tapi Mungkin udah gila, Bu Wendy. Ngomong sendiri. keluar yang mana ini? Yang aku masuk lagi juga. Yang laptop. Nih, Apa nggak tahu kalau udah keluar apa ya? laptop. Tahu aku. Ngomong dhewe lho. itu ya gabung. Pak Ibu, bentar lagi izin ya mau keluar ya. Temen udah ngajak Tolong. nobar ini. Tolong. Yang HP juga keluar. Itu kan dua kan? Keluar semua. Kata istriku jangan terlalu serius, Bi, katanya. Kemarin tuh Abi terlalu serius, katanya. Itu wis mlebu. Halo? Istri pertama sih ngomong Terus mlebu nih. gitu. Istri yang kedua katanya yang benar, katanya gitu. Halo, Assalamualaikum. Kok orang mlebu ya? Assalamualaikum. Halo. Tadi aku ngomong sendiri. Panjang lebar. Oh yang jadi sebentar. Tanya nggak jelas, Mbak. Maaf. Suara Mbak Windy kecil. Kenal aja. Pak Ibu izin dulu ya, mau ke apotek bentar. Loh, Tadi kawan. Putih. tuh kok. Istri suruh beli test pack. Ini kayaknya mau lahiran yang keempat ini kita ini. Gas terus. Ya, Pak. Oke, 26. lanjut dulu ya. Tapi kayaknya aku udah jelasin sampai selesai. Kira-kira terus ngomongnya. Bu Windy, mohon maaf, itu suaranya kurang jelas. Saya pun izin nih mau berangkat ke Semarang mau yudisium hari Senin. Enggak canda. Aduh. Yuk lanjut, yuk. Semangat. Semangat. Ini nomor 26 aku putus di mana ya? Tadi minta ulang penjelasan nomor 26. Aku ngomong itu tadi gak masuk semua. Enggak dengar Mbak Windy langsung keluar. Metu meneh. Metu. Ada kok. Wono. Bu ini pakai 2 bit, Bu. Aku pakai dulu. Ojo dimut to. Miki. Ini pakai head terus katanya. Udah ya. Aku pakai headset yang di HP aja. Nah, Dengar. Soalnya belum di-share ke grup, Bu. Iya, sebentar. Ini baru belajar. Izin ya Bapak Ibu ya. Ya, Bu. Izin. dadak pamit. Wah, enak Pak Felix nggak buatin sekalian.
tadi aku ngomong panjang lebar 2627, kira-kira aku berhenti di kalimat apa ya yang keputus ya? Itu aja atau jelasin kata kuncinya itu. 26 ini kan sebenarnya 26 27 sama ya, kembar. Cuma perbedaannya 26 itu lebih ke tayangan video tentang sistem peredaran darah. Kalau yang nomor 27 itu kata kuncinya ke objek yang luas dan besar. Ini sama-sama tentang media dan fungsinya. Kalau peredaran darah itu kan dia sesuatu yang ada, yang nyata, cuman tidak terlihat. Tidak dapat terlihat secara langsung kecuali di bedah, ya kan? Itu susah. Di sini fungsi media saya munculkan membuat konkret konsep yang abstrak, karena kalau yang A itu menampilkan objek yang terlalu besar itu salah. Sistem peredaran darah dia ukurannya tidak besar, jadi yang A ini jelas salah. Kalau yang C menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, ini juga salah juga, karena sistem peredaran darah itu bisa diamati dengan mata telanjang. Cuma ya butuh apa ya itu? Butuh proses ya, butuh teknik sendiri ya. Butuh alat bantu. Kalau dengan mata telanjang yang nggak dapat diamati dengan mata telanjang itu, kalau menurutku itu kayak yang hal-hal yang kayak goib kayak gitu. Jadi dia nggak bisa diamati dengan mata telanjang. Gitu ya Mas Buko ya. Terus kalau yang D membawa objek yang berbahaya dan sukar dapat dalam lingkungan belajar, ini juga jelas enggak, karena sistem peredaran darah itu tidak berbahaya. Jadi jawabannya memang jelas yang B, membuat konkret konsep yang abstrak. Jadi sebelum kita melihat video sebelum kita melihat peredaran darah, kita kan pasti nggak bisa bayangin. Nah, kalimat tidak bisa nggak bisa membayangkan itu berarti dia abstrak. Dalam kata lain dia abstrak. Ketika kita sudah melihat video pembelajaran tentang sistem peredaran darah, kita bisa melihat bentuk-bentuk sistem peredaran darah seperti apa. Aku nggak bisa nyebutin ada apa karena itu bukan bagianku, bukan ahliku di biologi. Jadi ketika kita sudah bisa melihat tayangan video itu, berarti konsep tadi yang abstrak tadi udah dibuat konkret, udah dibuat nyata. Kita bisa melihat bentuknya. Situ. Yang nomor 26 masih bingung mungkin atau sudah? Kalau yang nomor 27 ini kan yang saya garis bawahi objek yang luas dan besar. Berarti dia kalau berkaitan dengan objek yang luas dan besar, dia berkaitan dengan ukuran. Di sini fungsi yang berkaitan dengan ukuran itu ada yang di poin A, menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. Kalau yang B, objek yang berbahaya atau sukar, ini juga enggak. Tapi sama, pembahasannya sama kayak nomor 26 itu. Yang C ini jawaban untuk 26 udah terjawab jelas satu kalimat. Membuat konkret konsep yang abstrak. Misalnya, nah ini soal nomor 26. Misalnya, jelas. Terus yang D, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, itu juga udah jelas. Seperti hal-hal yang goib-goib itu nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kalau di sini 27 berkaitan dengan ukuran luas, itu jawabannya kita langsung pilih yang tentang ukuran, ada objeknya, ada wujudnya, ada ukurannya. Nomor 27 ada yang masih bingung? Udah ya.
tinggal maaf ya, kebiasaan Maaf Bu. ambil susu. Aku lupa kalau ketemu orang-orang baru. Jambu Kalau nom sik nom. apa? Saya tinggalnya di gunung, jadi kalau makin malam tuh makin dingin. Langsung ke 28. Pertanyaan, mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi, menganalisis, mengolah data. Ini kayak tadi udah ya kita bahas di nomor tadi sore ya? Baca aja nggak apa-apa. Udah ya. Ini langkah-langkah saintifiknya. Kita hapus aja, ini nggak bikin bingung langsung. Dan udah ada ini. Baca ke atas. Baca ke atas yang saintifik tadi. Pak Windy, ini kita Ini sampai ya. nomor 30 aja ya Mbak. Oke. Ngantuknya nggak tahan dan aku juga nggak mau ketinggalan. Oke. Beda ya kalau langsung sama itu ya. Sama dikasih video atau dikasih soal saja udah ada jawabannya. Beda. 28 ya. Untuk menentukan pupuk ya. Pupuk mana Kak? Iklan pemirsa. Iya Pak. Pupuk 36. Sini aja kita. Tutup. Udah kok. Ada apa tadi? Ada iklan. Udah. Tak kira tidak kelonan. Nomor 28. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran, tindakan yang perlu dilakukan guru adalah A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa. B. Menambah bahan pelajaran baru. C. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut. D. Memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut. Mungkin ada yang beda pendapat mungkin. Untuk menentukan tindak lanjut pembelajaran. Berarti akhir ya? Enggak, ini udah akhir pembelajaran. Iya. Terus Untuk hasilnya besok. udah ada. Terus tindak lanjutnya gimana? Ini udah selesai penilaian berarti kalau tindak lanjut itu biasanya. Kata kuncinya tindak lanjut ya berarti Bu. Untuk menentukan. Pembelajaran. Bingungin ya kalau soalnya dikit gini. Iya, nak akeh ya bingungin. Ketika isi tidak ya basic akeh. Pertanyaannya sakali saking rewoy. bingungin. Nah, kalau yang ini kita bahas satu ya. A. Menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa. Kalau menilai tingkat pencapaian hasil belajar siswa, aku pikir bukan tidak lanjut ya ini ya. Ini kan udah kayak di penilaian ya. Maksudnya kan ke penilaian hasil belajar ya. Nanti kalau hasilnya, kalau misal dia kurang ada yang belum memahami atau ada yang di bawah target, itu baru nanti masuknya ke tindak lanjut. Terus B. Menambah bahan pelajaran baru. Kalau tindak lanjut menambah bahan pelajaran baru sebenarnya enggak, kalau menurut saya, karena tindak lanjut itu biasanya buat yang belum tuntas atau belum paham dengan materi pelajaran. Bener gak Kak? Belum bener kan? tuntas. Kan kalau ada yang belum paham atau nilainya masih di bawah KKM, itu baru ada tindak lanjut. Kayak Gimana kita ini. cara
gimana caranya menyelesaikan semua siswa itu bisa menyelesaikan KT ini biar tuntas, kan kayak gitu kan biasanya. Tidak lanjut. Bener gak sih kalau Memilih pembantu waktu. seperti itu? Kalau memilih waktu berarti nggak sesuai Nah. itu kan? Kan ini kan saya bahas dari atas dulu kan satu persatu. Kalau menilai tingkat pencapaian itu belum sampai ke tindak lanjut, ini masih di penilaian, jadi belum ada tindak lanjutnya. Kalau yang menambah bahan pelajaran baru itu juga enggak, karena tindak lanjut itu kan sebenarnya harus kita mengulangi pelajaran kemarin yang belum dipahami biar dikuasai kan, yang belum dikuasai biar dikuasai, bukannya menambah bahan pelajaran baru. Nah yang kemarin aja belum paham, kenapa dikasih yang baru? Terus diulangi yang kemarin. Jadi kita memberikan waktu ekstra untuk memperdalam materi yang kemarin itu. Harusnya begitu kalau menurut saya. Saya yang C, mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tidak lanjut lah. Tim hore-hore. Tim hore-hore ini. Jadi ketika ada tindak lanjut, pas yang pertama kali gini, kita akan membahas materi ini kira-kira waktunya kapan. Minggu depan kita akan minggu depan nanti ini Bu. Oh ya kalau gitu minggu depannya lagi. Jadi yang aku pikir sih yang ini, memilih waktu yang tepat untuk melaksanakan program tindak lanjut itu. Kalau waktunya sudah didapat, baru dilaksanakan program tindak lanjutnya itu. Ya. Sama C. Suaranya pelan banget. Pak siapa ini? Pak Felix ya dengar. Pak Felix. Pak Felix suaranya jauh banget Kak. Enggak. Suaranya jauh banget, pelan banget. Enggak kedengaran Pak Felix. Oh ya, bentar. Saya pakai headset Pak Ali dulu ya. Nah, oke. Terdengar, Bu? Ya sudah. Kalau menurut saya yang di A ini tadi kan menilai tingkat pencapaian, berarti kita di tahap evaluasi ya. Kalau di B itu tuh menambah bahan pelajaran, berarti kita di tahap untuk bagian pengayaan bagian anak yang sudah tuntas kan itu. Iya. Pengayaan. Yang C ini, yang C dan D ini saya membingungkan nih. Mengetahui jumlah siswa yang tidak akan mengikuti program tindak lanjut kan berkaitan juga dengan siswa yang akan mengikuti program tindak lanjut gitu. Jadi kalau memilih waktu yang tepat melaksanakan program tindak ini menentukan tindak lanjut, membingungkan saya kalau C dan D. Kalau ketika kita sudah melakukan penilaian, aku kira kita akan langsung mengetahui jumlah siswa yang mana yang sudah tuntas atau yang belum. Jadi dari penilaian itu sudah terlihat hasilnya. Oh, dari evaluasi itu ya, berarti itu kita abaikan yang udah tuntas gitu ya. Iya, karena sudah terlihat hasilnya, jadi sudah tahu siswa yang ikut berapa, yang enggak berapa nanti. Oh ya, oke. Karena saya kalau ngajar biasanya kayak gitu. Kalau misal udah berarti itu ya minggu depan kita gini-gini. Saya bisa ke waktu biasanya. Milih waktu ya. Berarti kayak gini. Kita saat ini ada tes semesteran. Nah, tes semesteran itu ada anak-anak yang remedi. Ketika habis semesteran, pasti ada kegiatan jadwal remedi. Bener ya? Nah, jadwal remedi itu berarti termasuk dalam pemilihan waktu untuk pelaksanaan program tindak lanjut. Itu yang contoh-contoh simpelnya itu. Jadi dari tes semester ke kegiatan remedi, ada jadwal keluar, itu namanya pemilihan waktu. Oke.
Ya, ini fix yang T ya kalau soal ini ya. Lanjut. Kita lanjut ke 29. Instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah instrumen ya, untuk menilai perilaku siswa. Kuncinya A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Pedoman wawancara, D. Tes hasil belajar. Kita biasanya kalau menilai perilaku siswa sikap ya, itu pakai observasi ya, nggak pakai kuesioner, ya, nggak pakai kuesioner, nggak pakai wawancara, nggak pakai tes hasil belajar ya kalau perilaku ya, udah langsung observasi. udah ketemu jawabannya, nggak perlu kita bahas. Atau mungkin ada yang punya jawaban lain? Nggak ada ya. Langsung ke 30. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar, peserta didik untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Indikator pencapaian kompetensi, D. Kemampuan awal siswa. Silakan kakak-kakak guru kalau mau nyusun soal-soal. Ini jelas sih IPK-nya. Udah ya. Udah jelas IPK. Berdasarkan indikatornya dulu. Nggak perlu diganti ya ini. Udah selesai? Oke. 30. Udah pada ngantuk, Bu. Ngantuk banget. Oke, Besok Kak. jam berapa lagi ya, Mbak? Kita janjian jam berapa besok, Mbak? Besok aku itu ada jadwal remedi siswa nanti. Jamnya aku malam lah, nanti aku luangkan waktu sebentar. Kalau malam aja bisa Mbak gitu. Kalau Karena aku saya sebenarnya kades bisa, saya bisa. kan gitu. Kades. Ada siang itu penuh jadwal.